Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Ditanyakan adalah, Pak, apa dasarnya kita menyusun TNA? Wah, ini keren ini ya pertanyaannya. Training Need Analysis. Apa sih dasar kita untuk menyusun TNA? Apa yang menjadi pertimbangan kita dan sebagainya? Wah, ini seru nih ya. Ini pertanyaan dari salah satu General Manager Human Capital ya. Tapi sebelum mulai, kayaknya jam-jam segini paling enak tuh kalau kita ngopi dulu ya. Memang kata orang kalau ngopi yang enak itu dia harus bunyi ya, jadi apa, nyerumput gitu ya. Oke. Nah, menjawab pertanyaan dari salah satu General Manager Human Capital, jadi training need analysis itu haruslah disusun dengan mempertimbangkan ada beberapa hal gitu ya. Pertama adalah kebutuhan proses. Apakah training itu dibuat karena ada kebutuhan proses? Contoh nih misalnya, proses kita itu membutuhkan seorang yang bisa mengelas dengan baik, maka kita perlu orang ini di training dengan training welding misalnya seperti itu. Atau misalnya saya punya seorang QC misalnya. Seorang QC ini, quality control ini, dia harus paham persis bagaimana statistical process control itu diimplementasikan. Maka saya harus mentraining dia terkait dengan SPC itu sendiri. Atau misalnya saya harus memastikan bahwa di proses itu mengerti bagaimana orang di lapangan itu mengerti akan MSA. Karena kalau seandainya tidak mengerti measurement system analysis, maka proses pengukuran di produksi itu jadi masalah. Jadi lihat dulu apakah ada kebutuhan proses. Kalau ada kebutuhan proses, maka itu menjadi skala prioritas pertama yang menjadi dasar kita training apa yang diperlukan. Terus kedua, yang menjadi dasar kenapa kita harus memberikan training ABCD tersebut adalah apakah ada peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan akan hal tersebut. Contohnya misalnya apa? Misalnya, oh, Anda bawa perplit ya? Oke, ada nggak undang-undang yang mengaturnya atau peraturan pemerintah yang mengaturnya yang menyatakan bahwa orang yang membawa perplit ini harus benar-benar sudah di training misalnya kayak gitu. Oh, kalau ada, maka dia harus dipastikan sudah punya SIO gitu ya. Harus ada SIM-nya lah kira-kira seperti itu. Terus apa lagi misalnya? Misalnya di sini kita harus ada ahli K3 umum. Ya, di situ peraturan perundang-undangannya minta bahwa kita harus punya ahli K3 umum, apalagi kita sudah punya P2 K3N. Nah, itu salah satu tuntutan daripada peraturan perundang-undangan. Terus apalagi misalnya adanya permintaan dari customer atau yang disebut dengan customer specific requirement. Di sini contohnya apa? Misalnya, oh ternyata project management itu kita diminta untuk menerapkan PPAP, Part Production Approval Process, atau customer pengen kita menerapkan namanya TPM, Total Productive Maintenance, atau customer pengen kita menerapkan Cost Reduction Program dan seterusnya. Maka kita pastikan training-training yang diminta hubungannya dengan customer requirement harus kita lakukan. Terus apa lagi misalnya terkait dengan pemenuhan standar kompetensi personel. Jadi kita dalam satu jabatan itu pasti punya standar kompetensi per jabatan. Jadi kalau jabatan ini harus punya apa saja, misalnya dia punya 10 training yang dia harus penuhi. Nah, sekarang posisinya seperti apa orang tersebut? Ternyata baru mendapatkan 7, 3-nya itulah yang kita trainingkan gitu ya. Nah, terus yang kelima apa? Dalam rangka pemenuhan karir. Jadi bagaimana nanti ke 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke depan, maka kita harus memastikan untuk pengembangan karir seseorang, misalnya dia harus jadi asisten manajer dan seterusnya, maka kita harus memberikan training untuk kebutuhan dia di masa akan datang. Barulah yang terakhir adalah yang ke nomor 6, dengan mempertimbangkan bagaimana lingkungan bisnis kita di masa yang akan datang. Contoh nih ya, sekarang ini kan orang sudah bicara terkait dengan Internet of Things misalnya gitu ya. Jangan sampai nanti orang-orang kita itu gaptek teknologi misalnya kayak gitu ya. Jadi dia harus bagaimana bisa bersahabat dengan IoT atau AI ya, Artificial Intelligence, atau aplikasi-aplikasi lain yang bagaimana meningkatkan kerja perusahaan kita. Jadi dia harus ngerti misalnya ada mungkin SAPK, Accurate dan sebagainya, maka kita harus berikan sesuai dengan kebutuhan daripada perkembangan zaman sendiri. Jadi teman-teman, ada dasarnya kita menentukan TNA tersebut. Nah, nanti tinggal pada saat TNA ini sudah jadi, kita implementasikan dan kita coba sandingkan dengan budget, sehingga nanti kita bisa menghitung apa yang disebut dengan ROTI, Return of Training Investment. Oke, selamat menerapkan ya. Mudah-mudahan dengan dasar inilah training yang kita rancang tersebut benar-benar bisa berdampak bukan hanya kepada karyawan kita,
tapi dia bisa berdampak kepada kinerja perusahaan. Salam Human Capital. Terima kasih. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.